masyarakat. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah tampilan programnya seperti ini. Ini menu-menunya, pengaturan sistem, master, persediaan, job posting, pembelian, penjualan, kas bank, buku besar, aktiva tetap, dan bantuan. Nah, kita mulai dari menu pembelian. Tower pembelian dimulai dari menu PR, itu permintaan pembelian, terus PO, purchase order. Kemudian kalau ada tawaran, kita bisa input tawaran dari supplier. Setelah PO masuk ke penerimaan barang, diterima oleh gudang. Setelah penerimaan barang masuk ke pembelian dengan BPB. Kemudian bayar utang. Atau juga kita ada menu pembelian langsung, yaitu pembelian tanpa PO. Jadi langsung beli. Dan juga kalau ada retur, kita input retur di sini. Nah, saya jelasin dari menu PR. Ini kita klik menunya. Tampilan seperti ini. Ini contoh datanya. Ini nomornya nih, ini barangnya di sini. Tangan apa? Nah, ini untuk cetakannya. Ini. Kemudian setelah kita bikin PR, kita masuk ke PO, yaitu pesanan pembelian atau purchase order. Seperti ini menunya. Nah, PO ini dia bisa dari PR, panggil PR-nya. Nanti kalau PR lagi nyala ini bisa hidup, bisa dipilih. Klik. Nah, bisa juga tanpa PR dengan cari barang. Nih, bisa cari barang. Jadi PR itu tidak wajib. Bisa dengan PR atau tanpa PR. Nah, ini PO. Terus cetakannya seperti ini. Nah, cetakannya. Dan ini bisa export ke Excel atau PDF. Nah, bisa PDF atau bisa Excel pilih. Ini PDF biasanya. Di save, terus kadang di email atau di WA. Ini PO-nya. Ini di export. Nah, tampilan PDF-nya seperti ini. Nih, seperti ini tampilan PDF-nya. Sama seperti yang dikatakan tadi. Kita lanjut, habis PO dikirim ke supplier. Kalau ada uang muka, kita bisa input uang muka pembelian dulu. Nah, ini kalau ada, tidak wajib. Ini uang muka, seperti ini. Dan ini uang muka ini langsung keluar dari kas atau bank apa, dan langsung ke jurnal, ini uang muka. Setelah uang muka, barang datang dari supplier, nah input di penerimaan barang. Ini menu bisa dari atas ini atau menu ini sama aja. Penerimaan barang. Nah, ini kita panggil PO. Ini karena udah habis ya. Dari PO. Nah, kita panggil PO. Kita input surat jalan suppliernya. Nah, kita terima sesuai barang terima. Barang tidak boleh melebihin PO. Kalau kurang boleh. Jadi PO bisa dikirim parsial. Kalau ngelebihin PO, ya dia rubah PO atau buat PO baru. Karena nggak bisa ngelebihin. Kalau kurang parsial bisa. Ini untuk cetakannya. Kemudian setelah barang datang ini yang input orang gudang. Nah, di sini kalau ini udah masuk stok dan ke bentuk jurnal karena sistemnya perpetual untuk program ini yang standar. Nah, kemudian setelah barang datang supaya nagih. Nah, masuk ke pembelian dengan BPB. Nah, di sini dia nanti tarik PO, tarik BPB, nah, masukin nomor tagihan. Ini tagihan saya di sini yang buat bayar. Nah, ini tarik uang mukanya di sini, kalau uang muka. Nah, ini PPN-nya. Bisa saya 11, 10 bisa. Ini diskon. Nah, di sini langsung bisa link jurnal. Nah,
Lalu utang suspend karena pakai perpetual buka. Nah ini bentuk hutangnya. Nah di sini hutangnya, konkret hutang. Ini karena udah bayar. Ini uang muka deh ya, uang muka. Uang muka. Oke. Ini adalah pembelian dengan BBB. Ada juga pembelian yang dengan tanpa PO. Nah di sini pembelian langsung. Siap. Nah, ini tidak ada PO-nya. Ini langsung cari barang, nah langsung. Nanti di sini langsung nambah stok. Ini ada stoknya karena karena jasa nggak ada stoknya. Kalau yang barang, ini barang, ini ada stoknya, ini jurnal. Nah, ini timbullah utang. Oke, setelah pembelian langsung, kita masuk ke, kalau ada retur, kita input retur. Nah, retur pembelian. Nah, dia bisa faktur lama, kalau tidak tahu, cari barang. Kalau faktur lama ini faktur yang belum lunas aja nih akan muncul, kita semua otomatis. Nah, kalau udah nggak tahu faktur lamanya, langsung cari barang, nanti ada menu distribusi retur atau pas bayar utang, potong retur langsung bisa. Retur. Nah, kemudian di sini ada menu tawaran ya, tadi lupa jelasin. Sebelum PO ada menu tawaran. Tawaran ini fungsinya hanya untuk mencatat tawaran-tawaran dari supplier. Dari kita kalau ada produk yang sama, analisa kita mau beli spare yang mana. Entah murah harganya atau beda speknya. Ini keterangan spek nih. Speknya apa. Oke. Oke, kemudian yaitu bayar utang. Nah, bayar utang, cara inputnya seperti cuma BCA, nama spare siapa, cari fakturnya. Oke, ini bisa satu atau dua boleh. Nah, ini kita bisa parsial, kita rubah. Kan biasa 1 juta dulu. Ini ada kalau ada lebih kurang bayar, kalau mungkin sekian rupiah nggak mau dibayar, ini ada bisa foto PH, ini admin bank. Nah, langsung kita simpen, nah langsung kebentuk jurnal otomatis. Oke. Nah, kemudian ini ada buka tutup order. Nah, kalau ini fungsinya kalau kita ada PO, sudah diterima sebagian nih, yang sebagian mungkin kita udah nggak mau terima lah, udah kelamaan. Nah, itu bisa kita tutup paksa. Bisa tutup, bisa aktif, bisa close. Itu paksa di situ. Itu paksa. Jadi udah tidak bisa datang lagi barangnya karena udah kita close paksa. Kalau mau terima lagi bikin PO baru lagi ini fungsinya. Supaya PO kita nggak gantung. Kemudian ada tanda tukar faktur. Nah, ini tanda tukar faktur supplier. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai bukti bahwa supplier udah kirim fakturnya. Nah, ini untuk cetakannya seperti ini. Oke, kemudian menulis listnya. Ini daftar PO, daftar PR, uang muka. Ini di sini. Ini ada PO. Ini nggak ada nih. Kalau 0101. Nah, ini bisa detail PO. Lari ke sini. Dan juga kita mau ngecek PBB-nya. PBB di sini. Nah, kita cek pembeliannya di PO itu. Nah, ke sini. Ini daftarnya. Uang muka, terima barang, retur. Ini ada di sini. Pembelian per barang. Kita mungkin mau cek nih, kita beli dari mana aja. Itu. Ini datanya nggak ada nih. Ini apa yang ada ya? Nggak ada kebetulan. Gua ceknya di sini nanti barangnya. Mungkin untuk menu pembelian ini saja Pak. Mau ditanyain dulu menu pembelian? Kalau di gini Pak, jadi kita kan kebetulan perusahaan berjalan di bidang distribusi LPG Pak. Kebetulan kita agen subsidi. Dan memang untuk produk yang kita perjualbelikan itu hanya produk satu item Pak, satu item produk Pertamina yaitu LPG 3 kg subsidi Pak. Tapi ukurannya sama nggak? Cuma Ukurannya satu. sama, hanya satu item. Kemudian ada satu subproduk lagi. Coba keluar kok. Subproduk lagi yang itu ini Pak. Jadi memang untuk pokoknya itu transaksi 3 kg, kemudian untuk
sub apa namanya sub produknya itu LPG 5,5 Bregas itu Bapak. Oh, berarti cuma dua lah ya. Ini kan cuma satu ukuran lah ya, satu ukuran Betul, ya. Oh ya, satu ya. ukuran. Kemudian untuk ini Pak yang mau saya tanyakan untuk transaksi pembelian produk tersebut ya kita kena PPN-nya itu bukan PPN 10% Pak atau 11%, tapi kita kena PPN nilai lain yang nilainya itu 1%. Oh, Nah, bisa apakah ada. PPN 1% ada di sini. Bentar. ada Pak ya? Nah, siap. Saya bisa buka. Nih 1% ada. Atau I Pak? Include atau exclude? Itu include Pak. Jadi Oh, ketika kita include berarti transaksi iya. pembelian, I 1% nih. I 1%. Oh, belum ada. Tanda saya tambahin berarti dong. Yang ada berarti baru ke I. atau mungkin bisa exclude juga sih Pak, karena kan ketika kita terbitkan faktur pajak keluaran di transaksi penjualannya kita juga harus input apa namanya input PPN-nya juga Pak. Diinputkan di Jadi transaksi Bapak penjualan. PPN-nya include dong ya. Include 1%. Betul Pak. Oke, bentar. Tetap dulu ya Pak. Saya nggak lupa. PPN I 1%. Oke, saya include sama exclude soalnya beda soalnya. Hitungannya. Oke, lanjut Pak. Jadi Bapak sistem belinya itu saat beli barang dan sama beli barang gitu. Satu item gitu. Berarti untuk pembelian kemungkinan kalau kita di transaksinya itu Pak untuk pembeli ke Pertamina yang terinclude itu 11% Pak. 11%, kemudian untuk transaksi penjualan di PK-nya kita kena 1%. Oh, kalau beli include atau exclude? Kalau beli include Kalau 11%. beli include Pak, include 11%, kemudian penjualannya itu exclude sih Pak. Kalau penjualannya kita yang terbitkan faktur pajak itu baru kemudian nanti dihitung PPN-nya itu nilai lain 1% Pak dari total transaksi. Berarti kalau include 11, kalau beli include 11%. Betul, Terus jual, 1%. jual include atau exclude? Jual. Exclude Pak untuk yang Oh, jual jualnya Pak. exclude ya. Ya, Exclude 1%. 1%. Udah ada belum ya? Kita lihat. Kalau beli include 11%. Kita lihat udah tambahin belum? Kalau beli exclude 11%. Udah ada nih Pak nih. Ya ada Oh ya. iya Pak. Nah, kalau jual, gua ada cek jualnya. Kalau jualnya exclude, Exclude. exclude 1%. Ini udah ada berarti ya. Betul, karena di penjualan kita, Pak, itu kan kita kena peraturan HET, Pak. Harga cerita tinggi itu nilai yang kita sampaikan ke konsumen sudah ditentukan pemerintah dan itu belum termasuk PPN, Pak. Jadi ketika kita terbitkan faktur, baru nanti muncul pajak yang kita serahkan ke pemerintah. Oh ya ya. Berarti seperti ini include 11%, jual exclude 1%. Ya udah ada nih Pak. Udah nggak perlu apa-apain, udah ada berarti sesuai. Oke Pak, lanjut. Itu Kemudian di produk yang lain, Pak, kita kan memang ada penekanan untuk transaksi penjualan selain produk khusus subsidi, Pak. Jadi ya. misalkan penjualan non subsidi itu kita pembelian dan penjualan tetap kena pajak PPN. Cuman kalau untuk yang non subsidi, Pak, untuk yang produk selain 3 kilo itu kita kena apa pajaknya itu sama, Pak, 11% dari transaksi. Itu Dari belinya. itu beli maupun jual. Oh, oke, berarti ya. Berarti kalau beli include jual exclude gitu. Betul. Kalau non subsidi, yang tadi subsidi, yang tadi subsidi yang tadi ya, ini non. Non, Pak. Jadi sebetulnya di satu agen, satu PT, Pak. Cuman kan produk yang dijual itu untuk pokoknya itu yang subsidi, kemudian untuk produk subnya itu di non subsidi, Pak. Oh beda ya, beda dibagi dua itemnya ya. Ya, Berarti kalau non subsidi beli sebelah include ya, include semua apa ya? include semua, Pak. Beli include 11%. Jualnya juga include, Pak. Tapi gini, Pak, saya mau tanyakan untuk ketika di jurnal, Pak, ketika transaksi di kas kan harga jual kita itu misalkan taruhlah
disepakati oleh perusahaan senilai 200.000 Pak. Itu Ya, exclude PPN. berarti Kemudian disampaikan, berarti 220.000 dong kalau exclude. betul. Nah, Nambah. ternyata harga yang tersampaikan ke konsumen itu hanya 200 Pak, sesuai PP awal. Artinya Ah, ketika kita buat laporan di jurnal Pak, maupun di transaksi apa keluaran pajak keluaran itu Pak, otomatis kan kita harus inputkan harga HPP plus PPN-nya Pak, untuk nanti muncul PPN pajak keluaran itu Pak, untuk yang nanti kita serahkan ke pemerintah. Atau di sini bisa langsung include Pak, diinkludkan sesuai dengan harga jual ya atau dibuat include kalau begitu. Kalau kita jualnya di plus PPN ya include aja Pak, jangan bikin exclude, bingung. hmm, Nanti gimana aturan mainnya? Kita masalahnya kalau akunnya ini atau kebetulan kan masa gini Pak. kerugian Pak, jadi kerugian yang 22 Oh, lebih. masalahnya gini Pak, kebetulan di PT yang satu Pak, kita kan tiga PT Pak, tiga perusahaan, Nah, satu anu, namun konsepnya beda Pak. Jadi dua PT itu untuk subsidi, satu PT untuk non subsidi. Nah, yang di nah, non subsidi itu karena harga jual kita kan fluktuatif Pak. Cenderung masing-masing customer tuh mereka punya harga standar yang beda. Jadi kita harga jual ke ya. mereka juga beda. Kemudian selama ini untuk mengatasi itu kan memang harganya PPN sudah include Pak. Iya, Sudah banyak include. kan Kemudian include sih kalau model kalau eh, customer nggak apa include semua rata-rata perusahaan. betul Pak. Kecuali memang dari konsumen minta dengan catatan Pak, harga khusus dengan apa gitu, istilahnya manipulatif lah, untuk pajaknya kita tidak kita serahkan atau kita sampaikan sesuai PP, tapi mereka main data manipulatif Pak. Oh ya itu bisa ya, tapi jadi nanti piutang nggak dibayar dong kalau kita bikin escrow, Betul, customer ya. bayar 200 PPN kita bayar ke pajak nih, tapi customer nggak bayar PPN kita, ya tadi seperti itu paling. Betul Pak. Jadi hanya Iya kan? manipulatif pajak Iya, ya. kita yang rugi PPN. Seperti itu sih kalau tetap invoice escrow nih, customer bayar cuma yang nilai BPP ya, kita rugi PPN-nya kan seperti itu. Hmm. Cara Terus sistem. kemudian ini Bapak, untuk sistem penebusan kami, pembelian kami produk ke Pertamina itu kan sistemnya DO Pak. Jadi satu DO itu ada kurang lebih ada 360 sama 560 kuantitas item per DO Pak. Nah, Ya. nanti apakah bisa kita lakukan eh, pencatatan pembelian itu secara DO atau harus manual per item, kemudian kita isi kuantitasnya berapa, atau seperti apa Pak? Karena kan sistemnya kontra Pak. Jadi kita per bulan itu kita terima alokasi dari Pertamina, kemudian untuk kita lakukan penebusan Pak. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kita ada terima 8 DO. Nah, kita di akhir bulan sebelum periode bulan berjalan itu Pak, kita sudah melakukan penebusan sejumlah 7 DO untuk selama 1 minggu. Nah, di pembelian ini apakah bisa dilakukan seperti itu atau pakai konsep manual yang input transaksi per item per pembelian gitu, Pak? Bisa sih diinput akhir bulannya. Jadi terima 7 DO, dibikin 1 DO juga nggak masalah sih. Yang penting stok akhir bulannya kan masuk semua intinya. Hmm, Kita laporannya kan kalau mau akhir bulan bisa gitu. Kalau mau laporan harian ya sesuai tanggal masuk kita input DO. Terserah kebijakan perusahaan sih konsepnya mau dilihat laporan bulanannya atau hariannya gitu. Kalau mau lihat laporan bulannya ya udah diinput akhir bulan juga gak ada masalah, Pak. oh, oke, oke. Secara umum untuk input data di aplikasi itu nggak harus ada patokan harus real time atau update itu ya, Pak ya? Enggak, tergantung ke permintaan manajemen. Kalau Oh, manajemen siap. real time, data real time ya kita mau input harus real time. Kalau manajemen mau hanya laporan bulanan ya udah input akhir bulan aja juga nggak ada masalah gitu. Baik, baik, Pak. Siap. Saya kira untuk pembelian cukup sih, Pak. Cukup. Kita Cukup lanjutkan. ya. Berarti prosesnya tetap dari PO ya, Pak ya? Atau langsung beli Betul, Pak. langsung? Atau beli langsung? Sebetulnya beli langsung, Pak. Kita Beli langsung transfer aja dulu, ya. Berarti input langsung. akhir bulan ya lebih gampang ya. J. Nggak banyak waktu lah sekarang input selesai gitu kan. Betul, Pak. Ya berarti bisa sebulan sekali atau 7 DO input sekali juga boleh nggak ada masalah. Iya. Kalau umumnya di kita secara jurnal manual sih Pak, kita per bulan memang untuk pelaporan itu diinput di jurnal per setiap akhir bulan Pak. Jadi Oke. setiap hari kita hanya input kas atau transaksi jual beli, kemudian pencatatan lain baru nanti di akhir bulan kita masukkan ke jurnal Pak. Kalau ini kan jurnal otomatis semua, Pak. Pas input jual beli otomatis langsung link ke jurnal. Hmm, Ini langsung, Bapak input pembelian nih otomatis jurnal kebentuk kan di sini. Jadi iya jurnal udah Pak. nggak input lagi otomatis di sini. Gitu. Cuma kalau ini kan harga pokoknya kan rata-rata ya, Pak. Tanggal belinya mempengaruhi HPP loh, Pak. Oh gitu Pak.
Iya, nggak rata-rata. Tapi Bapak harga nggak berubah ya. Kalau harga Bapak selalu berubah, nah penginputan petanggal mempengaruhi nilai HPP. Gitu. HP Nah, penjualan. kalau gini, Pak, kita bahas di yang di non subsidi, Pak, di agen di PT yang satu, Pak. Kalau di eh, PT yang subsidi itu kan harga sudah ditetapkan pemerintah, Pak, artinya harga tetap. oh, Jadi nggak tidak ada masalah perubahan itu. setiap bulan. Ketetapan Nah, nggak ada tapi masalah. Eh, di PT yang lain, Pak, di satunya itu kan kadang-kadang di setiap bulan ada perubahan harga, Pak, Nah, HPP-nya itu. Nah, itu harus kita input manual atau disesuaikan secara apa? kalau Agen berubahnya itu. akhir bulan sih nggak masalah. Yang masalah tuh kalau dia bulan yang sama harganya berubah. Nah, ini perhitungan HPP-nya nanti beda. Gitu. Oh, soalnya kalau untuk perubahan memang kalau di Pertamina, Pak, umumnya di pertengahan bulan, Pak. Jadi pertengahan bulan itu kadang-kadang setiap Oh, berarti sore bulan itu yang lah, Pak. sama artinya ya. Ya kalau bisa ya Di bulan yang sama, Pak. diinput sesuai barang datang itu. Berarti ya sebelum harga berubah aja diinput dulu pembeliannya. Sebelum harga berubah sih patokannya. Karena kan nanti Tapi penjualannya HPP-nya ngambil yang awal dulu kan penjualannya. Habis baru ngambil yang harga baru lagi seperti itu modalnya. itu tidak bisa disesuaikan itu, Pak. Misalkan kan karena gini, Pak, untuk penebusan yang non subsidi itu kan kita kondisional, Pak. Jadi tidak selalu menebus atau tidak selalu sesuai kebutuhan, Pak. Jadi kalau misalnya stok kita habis, baru kita nanti tebus barang. Kadang-kadang barang baru habis pun kita tebus ternyata harga udah naik. Nah, artinya di Nah, penjualan kan ada perubahan harga itu, Pak. ya Baik itu pembelian maupun harga modalnya penjualan itu. rata-rata di situ. Harga modal penjualannya, Oh, bukan harga jual, harga modal. baik, baik, Pak. Harga modal penjualan itu nanti akan berubah ngambil yang kalau pembeliannya. Ketika ada beli masuk ya Hmm, ngambil harga rata-rata itu. Gitu sih. Soalnya kan rata-rata rata-rata harga jualnya. juga tuh pintu legal. Baik, Pak. Oke, lanjut ya Pak ya. Lanjut, Pak. Oke, nah berikutnya kita masuk ke menu penjualan. Nah, penjualan itu mulai dari penawaran penjualan. Ini customer ngasih harga, seperti Bapak nggak ada nih ya. Sepertinya nggak ada. Nah, kemudian ada SO, ini pesanan penjualan. Nah, seperti ini, SO. Nah, kemudian SO ini kita kirim surat jalan. Nah, ini surat jalan, ini dikabelin ngelebihin SO. Nah, kemudian invoice dengan surat jalan. Nah, seperti ini. Ini dia tarik SO sama tarik sama surat jalan. Nah, ini langsung simpen. Nah, ini contoh invoice-nya seperti ini. Ini contoh invoice. Terus kemudian ada juga penjualan tanpa SO. Nah, ini penjualan langsung. Nah, ini langsung jual. Ini contoh inputannya. Nah, ini langsung link ke jurnal juga. Ini ada HPP-nya di sini, HPP barangnya. Nah, ini bentuk piutangnya. Ini. Nah, kemudian ada juga retur penjualan. Penjualan seperti ini. Nah, dia bisa faktur dulu atau dengan cari barang. Faktur dulu adalah kita motong faktur penjualan dulu, supaya kita panggil dan langsung motong faktur yang lama. Ini hanya muncul yang masih punya piutang saja. Oke, kemudian ini terima piutang. Ini kita seperti ini menunya. Tadi itu sama kayak tadi bayar utang ya, inputnya. Oke, ini terus list-listnya, list penjualan, daftar penjualan, daftar SO. Nah, seperti ini, daftar uang muka, ada uang muka, ini penjualan, retur. Oke. Nah, mungkin seperti itu Pak untuk penjualannya Pak. Nah, Bapak kurang jual, lebih sama, Bapak Pak. jual langsung ya sistemnya ya, gitu ya. Kalau kita jual langsung, Pak. Jadi taruhlah untuk pemasaran kita untuk PO-nya ke Pertamina itu kan per awal bulan, Pak. Ya. Begitu stok datang itu, DO. Jadi kita sistemnya nebus dulu, Pak, untuk seminggu itu. Kita hari berikutnya kita tinggal ambil DO-nya itu, ambil barangnya ke SPBE. Di Hmm. hari itu juga kita kirimkan ke masyarakat, ke konsumen, Pak. Jadi istilahnya lepas pakai lah, Pak. Kita untuk pengambilan, begitu langsung datang kirim. Jadi tidak Hmm. ada penyimpanan atau tidak ada penimbunan barang di gudang, Pak. Ya, ya. Berarti ini apa ada piutang nggak di sini? Kalau untuk transaksi penjualan, Pak, selama ini kan memang konsumen bayarnya via ini, Pak, via banking, Pak, pakai aplikasi itu. Oh, Jadi tetap dia dianggapnya terus dalam, piutang ya. Piutang dilunasi dianggapnya ya betul, J, sistem ya. betul, Iya Pak. sama ya. Jadi dia order dulu, baru 2 hari kemudian kita kirimkan barangnya itu, Pak.
Nah, itu masuknya ke uang muka atau ke ini, Oh, Pak? uang muka. Oh, Oh, dibayar dulu. Bayar bayar dulu, dulu, Pak. baru kirim barang. Betul. Ah, uang muka berarti. Jadi uang Ya, muka oke. penjualan, tapi uang mukanya full. Tapi full ini, Pak. Iya, uang muka full di sini. Nah, nanti ketika bikin invoice, langsung potong uang muka habis, sudah nggak ada piutang. Oh, gitu. Oke, 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 Iya, oke. jadi uang muka. Nah, jadi kan bayar full kan? Sesuai orderan mereka kan? Iya nggak, Pak? Betul, betul, Pak. Iya, Nah, ada order berapa, bayar, kirim. Jadi udah nggak betul. ada piutang, Pak, artinya. Habis di uang muka. Nanti ketika bayar uang muka, langsung kita bikin Kita invoice, kirim. tarik uang muka. Udah selesai. Jadi secara otomatis piutang itu sudah Nggak ada terselesaikan, piutang Pak ya? lah, nol. Ya, kan Ah, boleh oke, dibayar di oke, Pak. muka. Jadi Kalau prosesnya harus harus invoice dulu ya, Pak. Invoice kita iya, keluarkan untuk input uang muka dulu, ketika invoice, tarik uang muka, udah selesai. Selalu begitu berarti, Pak ya? betul, Pak, salah gitu. Oh, lebih gampang dong administrasinya berarti kalau begitu. Betul. Kalau beli, begitu nggak kalau beli? Kalau beli ada Kalau utang. beli sama, Pak. Kalau beli juga sama. Kita bayar dulu, kemudian beberapa hari berikutnya baru kita ambil barang. Oh, Secara berarti beli juga uang muka dong, Pak, artinya, Pak. betul, betul. Iya, berarti sama-sama uang muka dulu, bayar, lunas, dia terbit tagihan, potong muka, selesai. Berarti utang piutang nol artinya di neraca itu. Kecuali Kalau nyebrang, misalkan kecuali nyebrang bulan ya, dengan nyebrang bulan masih ada sisa ya uang kalau mukanya. misalkan gini, Pak, taruhlah untuk pembelian itu kita ada pakai sistem uang muka, Pak. Jadi di jurnal kita karena ini input bulannya itu pembelian untuk per periodik, Pak, per masa, misalnya per masa pertama itu minggu pertama itu. Jadi bisa enggak, Pak, di pembelian langsung gitu. Dibuat arus pembeliannya langsung, enggak pakai uang muka atau sistem sistem apa? Tebus PO dulu. Nah, kalau pembelian, nanti tanggal uangnya keluar, Itu sama sih, Pak. Kalau di kita kan memang untuk PO-nya tuh sebelum kita terima sudah kita bayarkan dulu, Pak. Kemudian nanti di penjualan pun sama, di penjualan juga nanti sesuai tanggal transaksi keluar itu tanggal transaksi barang keluar sama transaksi penjualannya itu disetarakan, disamakan gitu, Pak. kalau gitu sih sebenarnya kita bisa, cuma masa tanggal dipakai di nol sih bisa di sini. Pakai di nol dia otomatis motong kas di nol. Betul. Nah, tapi tanggal keluar kasnya kan beda sama ini. Sama Hmm, invoice-nya masukin tanggal uang keluar aja dimodif aja sedikit ya. Jadi input sekali doang ya. Jadi potong, jadi sini invoice-nya tanggal berapa, dari sini terus tanggal bayarnya uang mukanya kapan gitu aja. Ditambahin satu tanggal pembayaran. hmm, Jadi sekali input gimana? bisa sih, Pak. Jadi Iya, so, maksud maksud saya gini, Pak. Jadi kita tidak perlu terbitkan apa namanya uang muka pembelian. Ketika ya. kita mau input pembelian itu kita hanya input tanggal pembelian kita tanggal berapa, kemudian Sama nanti tanggal bayar gitu kan. kuantitasnya berapa. Betul, tanggal Oh, bayar, ya udah tanggal berarti order. nanti bisa modify dikit Pak di pembelian itu ada tanggal uang muka gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Dibeli, jadi sekali input selesai. Sekaligus selesai, Pak, maksud saya itu. Ya, dibeli dan jual ada tanggal bayar bayar DP gitu aja lah GP ya. Nanti otomatis langsung lunas itu kan. Betul, Pak. Ya, ini kita rubah dikit aja Pak, otomatis lunas. Jadi nggak apa-apa, nggak banyak inputan lah. Hmm. Sekali input beres itu ya maksudnya kan. Ya, Itu Bapak jual beli itu sistemnya ini ya. Apa sistem kontrak itu berapa banyak itu ya? Berarti nggak betul, tiap Pak, hari dong. kontrak. Jadi Berarti nggak tiap hari dong artinya. Anda, kita tebusnya per prediksi, Pak. Jadi misalkan per bulan ini kita dapat terima kuota itu sejumlah 40.000 tabung, Pak. Nah, 40.000 tabung itu kan diwujudkan dalam DO. Satu DO-nya itu kurang lebih ada 360 sama 560 item tabung per truk per DO-nya itu, Pak. Jadi kita nebusnya sistemnya per DO. Jadi kalau misalkan kita minggu akhir bulan ini, misalnya ini akhir bulan, Pak. Saya Hmm. pengen nebus untuk bulan depan, tanggal 1 sampai tanggal 7 itu total ada 7 DO, Pak. Jadi kita nebusnya sekaligus. Total 7 DO itu sejumlah 560 kali 7 DO. Nah, baru kemudian di hari berikutnya tanggal 1 sampai tanggal 7 kita tinggal ambil. Kemudian nanti untuk periode minggu berikutnya lagi kita juga lakukan hal sama. Kita tebus lagi untuk penebusan berjalan, pengambilan berjalan itu, Pak. Oke, berarti invoice-nya itu sebulan nggak banyak dong Pak. Apanya, Pak? Invoice-nya banyak nggak sih tiap bulan? Invoice untuk pembelian atau penjualan, Pak? Pembelian misalkan pembelian. Ada kurang lebih ada 4 sampai 5 kali lah, Pak. Oh, berarti nggak banyak ya. Penjualan, kalau penjualan banyak.
Kalau penjualan, kalau kita di manual Pak, biasanya kita kita padatkan karena kan setiap taruhlah kita agen itu punya punya 70 pangkalan Pak. Oh, di satu Nah, agen gitu aja sistemnya ya. ya, jadi Ya satu agen itu udah, kita punya banyak pangkalan customer itu Pak. Total ada 70 customer. Nah, masing-masing customer kan dia udah punya kontrak Pak, per bulan dapatnya berapa. ya. Rata-rata mereka per bulan itu terima 400 tabung. Baru nanti kemudian di akhir bulan, setelah laporan Pertamina terbit itu Pak, saya dasar untuk pelaporan penjualannya dari laporan Pertamina Pak. Jadi per nama itu dapat berapa tabung per bulan. Karena penembusan mereka kan ada yang 1 minggu 100, ada yang 200, bahkan ada yang lebih. Kalau kita input satu per satu transaksi per item itu kan memang butuh banyak ini Pak, butuh banyak rekod dan memang kurang efektif, terutama untuk faktur pajak Pak. Jadi kita Oke, untuk oke. penjualan itu kita bulatkan selama 1 bulan, atau misalkan ternyata diminta untuk harian ya berarti pencatatannya sesuai pencatatan transaksi penjualan di bank, karena kan mereka penembusan melalui bank Pak. Berarti saldo masuk itu, debit itu kita baru kita catat untuk tanggal siapa, kemudian nama siapa, untuk tanggal berapa, kuantitas berapa gitu. Ya boleh sih Pak, sistem nggak masalah, saya ngikutin sih. Itu tergantung kebijakan manajemen sepertinya. Hmm. Karena kan nanti tujuannya supaya di jurnal maupun di pajak itu biar bisa balance itu Pak, bisa Iya, sesuai iya. untuk ininya. Oke, oke, oke. Berarti intinya sistem ini rencana buat data pajak juga, buat operasional juga ya. Semua open ya artinya Betul Pak Pak, ya. semua Nggak, nanti nggak ada include dua termasuk, pembukuan, nggak ada ya. Cuma satu ya. iya Pak, jadi nanti Oke, oke. termasuk pajak juga sekalian gitu. Iya, oke. Oke, untuk penjualan mau ada tanya lagi Pak? Penjualan tak kira cukup sih Pak, sama kayak pembelian tadi. Oke. Tapi sebenarnya simpel ya Pak ya. Cuma mesti rubah di tadi itu dikit. Betul Pak, J, J. Nah, ini tahap persediaan. Nah, ini berikutnya lanjut Pak ya. Lanjut Pak. Nah, mungkin belum tentu pakai juga sih, cuma saya jelasin aja nggak apa-apa. Nah, ini tahap persediaan. Nah, ini ada butuh persediaan, fungsinya buat satu pemakaian, adjustment, input di sini. Adjustment, pakai atau barang hilang, losses, kan suka ada losses juga. Apa nggak pernah Betul Pak. losses sebenarnya ya? Dari Eh, Kalau kita lossesnya itu di produk, di aset sih Pak, karena kan kadang-kadang barang itu ketika di rolling itu pindah ke armada atau ke gudang itu kadang tidak tercatat atau tidak terpantau Pak, artinya ada lepas. losses juga berarti dong. Kita lupa beli Ada berapa Pak, kan ada. jual bisa Terutama berapa. untuk barang aset Pak, untuk aset lah kalau itu. Oh ya udah, ini buat barang losses ini. Kalau kan ini adjustment kan, artinya losses apa keterangannya kan gitu. Nah, ini stok of name. Nah, ini stok of name. Ini bisa dari Excel juga atau bisa cari barang. Nah, ini Bapak tinggal isi kuantitasnya nanti kalau stok of name. Bapak ada stok nggak di situ Pak sebenarnya? Ada Pak, Oh, ada gudangnya dong nanti kalau ada stok juga. ada gudangnya Pak. Ada juga ya. Oke, ini buat stok of name, Mas Steven. Nah, ini pindah gudang. Ini kalau multi gudang Pak, misalnya ada gudang pusat sama gudang apa gitu, organisasi atau apa. Bapak ada berapa gudang di situ? Total ada 3 gudang Pak. Oh, berarti bisa pindah-pindah gudang juga atau mau dianggap satu bukan satu gudang? Rencananya sih kalau untuk item Pak, kan memang per PT itu kita punya spesifikasi sendiri, punya misalnya untuk stok komponen itu sudah terkontrol masing-masing Pak. Cuman kadang-kadang Oh, memang barang gudang itu tergeser Pak, tergeser untuk dipinjamkan atau diperbantukan. oh, tiga gudang itu 3 PT ya Pak, tidak pisah ya? 3 PT Pak, betul, Oh, berarti artinya satu PT satu gudang dong artinya. betul. Oh ya udah berarti cuma satu, arti setelah sistem kan satu gudang gitu ya. Oke, ini kartu stoknya. Nah, ini udah kartu stok mutasinya. Nah, ini mutasi-mutasinya ketahuan. Saya cetak. Nah, ini stok konsinyasi. Itu kalau kita nitip jual. Jadi sebelum laku kita nggak invoice. Ada begitu nggak Bapak di situ? Nggak ada eh ya? Langsung invoice semua ya? Nggak ada konsinyasi nggak ada ya? kita langsung info saja sih Pak Oke, untuk nggak ada konsinyasi. produk. Ini list-listnya ya Pak, list-listnya. Oke, ini persediaan. Ini kemudian job posting. Job posting itu pemaketan. Kan satu barang jadi, dua barang jadi satu barang. Bapak ada nggak di Oke, situ? oke Pak. Banyak sih Pak kalau kita barang itu. Pemaketan ada juga. Pemaketan kalau untuk produk enggak sih Pak. Oh, nah. Biasanya untuk pemaketan ya untuk aset atau untuk barang tertentu sih Pak. Set itu dijual nggak set itu? Belum, statusnya belum ada penjualan, atau kadang-kadang kalau untuk penjualan mungkin biasanya untuk barang rekondisi Pak. Taruhlah untuk penggantian armada atau itu kan kadang ada kita, kalau di sini pelangsaran sih Pak. Kita langsarkan untuk jual Pak. Oke, oke ya. Ini Jadi pemaketannya. barang Kalau seperti ini itu. pemecahan, paket dipecah, misalnya satu paket jadi dua, itu pemaketan. Itu pemecahan istilahnya. Ini job posting.
Oke, untuk persediaan sama job posting ada mau tanyain nggak, Pak? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, kita lanjut ke kas bank. Nah, ini menu kas bank. Ini ada transaksi hutang. Ini buat hutang kalau biasanya untuk adjustment aja sih ini jarang digunain nih. Ini buat adjustment hutang. Nah, kemudian ini menu bayar hutang potong piutang. Ini kalau kita ada supplier jadi customer kita juga nih. Bayar hutang potong hutang. Oke, nah ini distribusi retur. Kalau retur potong invoice di sini. Nah, ini distribusi uang muka. Jadi uang muka potong invoice mana di sini. Tapi Bapak kan langsung langsung bisa potong ya, jadi nggak perlu lah. Oke, ini menu bayar utang yang tadi. Menu bayar utang. Oke, ini kas kecil keluar. Nah, ini kalau kita ini dipisah Pak antara kas kecil keluar sama bank keluar karena yang megang biasanya beda orangnya. Nah, kita bisa Betul Pak. kas kecil keluar nih, bank kecil masuk, bank masuk. Nih, bisa jadi 4. Biar vouchernya nomornya nggak sama, itu sih sebenarnya arahnya. Bagus Pak. Jadi vouchernya kan beda nih, bank kas kecil keluar sama kas kecil masuk beda voucher nomornya. Bank keluar sama bank masuk beda voucher. Ini fungsinya. Ini kas kecil keluar cara inputnya, misalkan 100.000. Ini dibayarkan oleh kepada boleh kosong. Nah, nama kasnya ada kas kecil. Contoh beli bensin. Contoh aja. Nah, pilih akunnya, 6, bayar transportasi, atau bisa pakai nama akun. Nah, boleh. Bisa kode, bisa nama. Tapi banyak kasih pakai kode sih paling gampang. Nah, ini bisa banyak baris, Pak. Nggak cuma satu. Bisa banyak baris. Misalkan satu tol, yang satu lagi biaya packing lah. Ini 100, ini misalkan 50.000. Nah, kita simpan. Nah, seperti ini. Ini bentuknya bukan jurnal. Bentuknya ini kreditnya, ini debitnya otomatis. Hanya lawannya aja Pak, kita input atau biayanya aja. Itu cara inputnya seperti itu untuk kas kecil keluar. Untuk bank keluar juga cara inputnya sama tadi. Contohnya ya. Tuh. Ini kreditnya, ini debitnya. Nah, ini bawah bisa banyak juga. Kalau bank sih satu-satu sih sesuai mutasi rekening koran. Betul. Nggak mungkin digabung. Kan ini itu rekening koran harus sama kan. Jadi rekonsili gampang. Betul. Kalau bank. Oke, masuk langsung ke kita kasih masuk. Nah, cara inputnya juga sama. Tuh, jadi ininya debitnya, kreditnya di bawah bisa banyak. Ini bank masuk juga sama. Bank masuk biasanya buat bunga bank aja sih biasanya. Tuh, ini debitnya atas, kreditnya di bawahnya. Kemudian ini terima piutang, transaksi piutang. Nah, ini mestinya buat adjustment aja biasanya, jarang digunain. Terus diterima piutang potong utang, ini sama kayak tadi. Ada customer sebagai spare kita juga, gitu. Tapi banyakkan piutangnya sama utang kita, makanya piutang potong rekening utang bahasanya. Di sini atur penjualan, kalau ada retur, potong faktur di sini. Nah, ini returnya nih faktur dipotong, seperti itu. Uang muka. Kalau Bapak ada retur nggak, Pak? Nggak ada sebenarnya. Ada sih Pak, cuman kan kalau kita selama ini retur kita cut off Pak, kita selesaikan. Jadi tidak ada masuk ke pencatatan atau karena kan statusnya juga menggantung PPN Pak. ya, PPN-nya repot ya. Jadi report di BPN kalau untuk kita input retur Pak. Karena nanti nilainya malah membengkak untuk Iya, banyak laporan. kan sih kalau PPN sih retur nggak pernah dihitung sih itu Betul, antara main retur. kita abaikan sih Pak, karena Agen juga nilainya jarang juga ya ada. retur ya, Pak. Retur Pak, jarang sih Pak, dan Ya itu udah, nggak. Kalau bisa jarang diselesaikan mah di luar jadi pencatatan. di luar ya Pak retur ya. Oke, lanjut. Iya. Oke, ini masih terima piutang. Nah, yang perlu sama kayak bayar utang, misalkan per BCA. Kalau Bapak ini mah nggak ada ya, langsung ke invoice ya. Nah, tadi ya, uang muka ya. Ada juga sih Pak, beberapa customer memang kita kadang-kadang ada customer yang memang ada terkendala pembayaran itu baru kita include piutang. Oh, tetap Nanti dia dikirim buat walaupun baru belum kita bayar. belum bayar, tapi barang sudah kita kirim Pak. Oh ya udah, kalau itu berarti 50 piutang ya tadi.
Nah, ini bisa parsial, bisa full, langsung simpen gitu aja. Ada, cuma nggak banyak ya, Pak. Nggak banyak sih Pak. Berapa? Oke, nah di sini kita ada giro mundur, apalagi giro mundur. Nggak bakal ada ya, Pak, giro mundur di situ, Pak ya. Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak ada giro mundur, ini distributor. Oke, ini Nah, rincian supplier. Nah, supplier ini kita lihat mutasi-mutasinya, ini dilihat bisa. Terus rincian customer di sini. hmm, siap-siap. Oke Pak. Nih, rinciannya kita lihat semua. Oke, ini daftar-daftarnya, daftar utang, supplier, bukti. Nah, ini juga daftarnya. Nah, di sini ada piutang karyawan, Pak, di sistem. Nih, ada piutang karyawan, kita record piutang karyawan. Ada. Nah, piutang karyawan itu nanti sistemnya ini seperti customer juga. Nih, Hmm, customer, cuma bedanya di tipenya karyawan. Gitu. Jadi daftarnya di customer. Tapi nanti dipisah eh, laporannya. Misalnya ini, oh ini piutang karyawan. Keluarnya kan dari ini nanti dari bank keluar atau kasir keluar biasanya kalau diminjem ya. hmm, 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 Misalnya hmm. minjem misalkan dari bank lah, ini minjem kita transfer misalkan aja. Nah, dari bank BCA piutang Anton misalkan ya. Anton. Nah, sini masuk ke piutang karyawan. Oke, misalkan piutang 1 juta. Nah, ini cek di sini. Di sini. Nah, kita panggil nama karyawannya. Ini belum ada. Kita bikin dulu deh. Anton misalkan. L-nya piutang karyawan. Oke, tipenya karyawan, simpan. Syarat ya 15. Nah, misalnya kita pilih Anton di sini, karyawan juta ya, simpan. Nah, nanti di sini ada listnya, Pak. Nah, Anton 1 juta kan? Oh, oke oke Nah, oke. ini ada mutasinya nanti, balas piutangnya. Nah, kalau bayar, nanti diterima piutang bayarnya, Anton. Contoh, kalian bayar ya, biar Anton bayarnya masuk ke BCA misalkan BCA aja lah cash dah kecil Anton. Nah ini jadi misalkan nyicil 200.000 per bulan, kita bilang kan kita masuk 200 kan, potong 200. Nah kita cek mutasinya 800 kan. Nah ini mutasinya ketahuan nanti rincian ini Hmm, oke oke Pak. Siap siap. buat manajemen karyawan. Oke, kasbank. Nah, berikutnya langsung ke buku besar. Nah, ini kode akun datasheetnya, Pak. Nah, seperti ini. Nanti akun ini bisa pakai akun Bapak ya, nggak harus dari saya ya, kode GL-nya. Boleh Pak. Ya, Hmm. soalnya kan Bapak udah biasa pakai akun yang ada, nanti berubah tapi bingung kan. Sebetulnya kurang lebih sama sih Pak. Nanti tinggal kita sesuaikan Ya, aja. Bapak tentukan aja lah mau ikut yang ini atau Eh, ikut Bapak yang lama, udah betul ikut aja. betul. Ini tinggal di setting sih sebenarnya. Nah, ini kategori jurnalnya. Ini buat settingan laporan keuangan, Pak, settingannya. Ini kode cabang, kalau cabang, Bapak jatuhnya berarti multi company itu ya. eh Bisa jadi sih Pak. Cuman Nah, sebetulnya secara kan ada administrasi 3 PT, terpisah. ada 3 PT. Iya Pak. Nah, Iya. ini Bapak gini, Bapak bisa multi company di sini, ini banyak tuh. Oh, oke oke oke. Mantap Ini untuk mantap Pak. satu program, nanti database-nya ada 3 di dalam. Siap. Jadi multi Terus company, ini Pak, saya tanyakan untuk terutama kas Pak. Kembali ke kas ya Pak. kualitas Ke kas itu kan pemerintahan. kalau di kita itu ada kas utama, kemudian kas kecil, bank. Nah, bank itu akun bank kita ada beberapa sih Pak, ada dua atau tiga lah Pak. Itu bisa dibuatkan akun lagi atau cukup pakai yang ada ini Pak? Ya sesuai dengan akun Bapak yang ada aja. Ada Oh, berapa berarti yang nanti, ditambah, kan bisa nambah akun ini kan. oh bisa ya Pak ya. Jadi Bisa nanti nambah, bisa kurang. Bisa nambah, bisa bisa kurang. perlu kas utama Pak, kas utama, kemudian kas lain-lain. Nah, kita kan memang ada penerimaan lain-lain, Pak. Penerimaan lain-lain itu maksudnya penjualan profit atas
penjualan non produk sih Pak. Jadi misalkan Oh kita ada boleh, free boleh. atau itu kita masukkan ke lain-lain Pak. Tambahin aja Pak, nanti. Nanti bisa ditaruh di bar gitu ya Pak? Iya, kalau ya itu mah Oke, oke. settingan cara laporan sih, nanti Bapak tentukan aja, tinggal di setting sistem, ikutin apa yang Bapak setting gitu aja. Kan tergantung Kalau dia ini maunya taruh mana gitu loh, cara neraca atau cara mana ya. kalau sebaik saya di ini ada sih Pak di sebelah apa namanya di kas dulu, kas utama itu Pak, kemudian bank, kas kecil itu Pak. Jadi biar apa sinkron. Oh boleh, boleh bisa. Terus untuk aksesibilitas Pak. Jadi misalkan ini kan accounting sifatnya untuk informasinya kan memang privat banget Pak, terutama untuk perusahaan. Nah, gimana misalkan nanti kita punya staff itu mereka bisa akses di khusus di kas dan Ada PT Pak, Kas atau ini nih, bank di passwordnya Pak ada settingannya nih. Nah ini, ini hanya bisa buka modul apa aja atau PU apa. Nah ini di sini mainannya Pak. Hmm. Nih aksesnya di sini settingannya. Contoh, nah ini masih all semua saya bikin sih. Nah ini nanti bisa disetting hanya bisa CL, kas, koma, pembelian PU, koma, penjualan SI gitu Pak, disetting per Oh, oke. modul. Per modul ya Pak ya. Iya per modul. Oh di situ ada akses juga. Di sini ada use level user. Nah, dia nggak boleh buka laba ruby, nggak boleh buka neraca, nggak boleh lihat HPP, nggak boleh nambah kode, bisa setting di sini. Siap, siap. Nah, jadi ada beberapa orang dibatasin lah aksesnya. Oke. Terus untuk ini Pak, untuk database ketika kita install cukup pakai master yang sama atau bisa diduplikat gitu Pak, di copy dulu kemudian di install atau seperti apa Pak? Maksudnya database-nya master sama gimana ya? Kan udah Jadi misalnya di satu komputer, Pak. enggak Pak, jadi kita ada di perusahaannya ada banyak komputer ini Pak. Hmm. Jadi pusatnya di misalkan di tempat saya, kemudian staf saya di Pati atau di Jogja atau di Semarang itu kan pasti mereka juga Oh, saya beri online akses untuk maksudnya. online Pak. Oh ya, nanti pakai VPN, Pak, bisa. Bapak internetnya minimal 20 Mbps sama yang di cabang juga sama. Berapa internetnya di situ? Minimal 20 Mbps sih Eh, baru jalan. Kalau nggak lambat soalnya. hmm, Oh, maksudnya online. Bapak kantor di situ, yang lain kantor di sono-sono gitu jauh itu, betul Pak. Pak. Kayak itu Mm-mm. namanya Jadi biar online, Pak. biar bisa paralel gitu loh Pak. Iya, bisa-bisa. Itu pakai VPN, Pak. Internetnya sih minimal 20 Mbps. VPN-nya sih gratis, nggak bayar. Oh, oke oke Pak. Jadi harapannya kan kita semua tim Bisa bisa bareng-bareng, saling iya. akses gitu, bisa bareng-bareng gitu Pak. Yang Karena penting kalau jangan satu lupa pilih PT-nya. Login PT yang mana kan ada tiga. hmm, Karena nanti PT-nya pisah-pisah kan, ada tiga PT kan di situ. bisa bisa Pak. Iya. Ya, nanti pas login pilih lah. Mau buat login PT yang mana nih? Nah, milih di sini ketika mau login. Karena multi company kan di situ ada tiga kan. Tiga itu pembukaannya masing-masing kan, Pak? Masing-masing Pak. Iya, benar. Berarti tiga multi company bahasanya berarti ya. Betul. Nah, sebenarnya sih cukup sederhana sih, Pak. Sebenarnya kalau saya kira amat, jadi benar paling buang-buangin aja lah ya. Sisanya dipakai aja kali ya. Kemarin sih sempat sempat saya cek juga sih Pak, saya cek apa, saya download juga, saya cek ternyata memang ya ada beberapa yang kurang ya, terutama untuk penyesuaian kas sih Pak, di kas, kemudian di bank juga sama apa kemarin itu kalau salah untuk PPN sih Pak, itu aja. VPN tadi kan udah ada VPN tadi. Sudah ada. Itu terus Ya tinggal nambahin. yang jelas nanti di ini sih Pak, yang lebih apa namanya di prefer tuh lebih di aksesibilitasnya Pak, karena kan saya pengennya itu semua staff bisa handle semua per masing-masing perusahaan Pak, masing Ya, perusahaan, ya kemudian ini sih udah ada sih laporan ini. bisa Settingannya sinkron. udah ada. Kan Bapak belum lihat kali ya, belum sini kali. Belum sempat sih Pak. Kemarin kebetulan yang Iya. saya cek itu yang mode sederhana Pak. Aha. Berarti tidak perlu pakai master aplikasi ya Pak. Cukup pakai apa namanya pakai website itu atau tetap Enggak, kita harus install diinstal dulu? desktop. Cuma nanti pakai VPN seperti ini, Pak. Ini VPN-nya nanti nih, saya bukain deh. Nah, ini kan online semua nih saya juga nih. Nih, VPN-nya pakai Logmin Hamachi nih. Halo, apa saya lihat gak bisa ya? Saya share dulu deh. Saya share dulu.
Nah, seperti ini Pak. Coba kelihatan nggak, Hamachi? Oh, kelihatan Pak. Nah, ini customer saya online semua nih Pak nih. Ini yang lagi udah pakai online nih. Tuh. Jadi kalau nyalain nyala nih kita bisa masuk ke sini database-nya. Tuh, ini. Oke, Pak. Tuh, jadi pakai ini Bapak login nanti IP-nya pakai IP ini. Contoh nih, nah, saya buka yang aktif ya. Nah, dan tembak IP ini 25 dari 1 ke 5 gitu. Ini IP server online bahasanya. Tapi itu memengaruhi ini enggak, Pak? Jadi taruhlah misalkan pas posisi jaringan down atau itu Oh ya pengaruh memengaruhi. lah. Ya Oh, itu pengaruh ya, Pak kalau ya. down ini pakai internet. Artinya secara overall untuk data kita kan aman, Pak. Enggak sampai Katakan di kena server nggak ada scam atau masalah. gitu. Pengaruhnya ya ke user waktu mau nginput sama mau lihat. Kita melihat data aja masalahnya. Server mah aman Pak, nggak ada kendala. Server kan di komputer Bapak nanti database-nya. Salah satu komputer. Betul, betul, Pak. Itu. Oke. Nah, Bapak ini yang belum ada yang apa nih? Tadi kan tinggal saya Kas utama, tambahin Pak. tuh. Di Kalau udah uang muka langsung input. Yang lain mungkin nanti dibuang aja yang lain lah ya. Nggak perlu ya. Oke. Jadi tinggal simpel sederhana aja. Kayak persediaan kalau mau masih butuh ya kasih, kalau enggak ya dibuang aja nggak masalah. Nanti biar lebih Paling sederhana Pak, biar nggak terlalu kompleks. Ini kompleks banget ini. sebetulnya tidak masalah sih, Pak. Justru nanti bisa untuk pengembangan. Cuman untuk yang kas tadi, Pak, terutama kas sama bank itu mungkin perlu tambah di bar aja sih, Pak, biar lebih Tambah simpel. apa nih Pak? Di sini mau tambahin apa? Kas utama sama kalau bank kan memang kita di akun banknya ada beberapa bank, Pak. Oh, Minimal mau 4 bank. main di akunnya sini, mau tambahnya kas utama di sini. Jadi kas kas besar itu langsung tampilkan ke itu aja, Pak, ke depan muka ke bar ke atas itu. Oh iya, oh, ini mah settingan akun Pak, nggak rubah program itu. Ini mah data itu. Oke, oke. Iya itu data bukan program. Terus untuk laporan belum lanjut Pak ya. Ini belum Aktiva Boleh, belum Pak? lanjut. Ini Aktiva. Nah seperti ini Aktiva kita import di sini. Ini otomatis adalah setting akunnya di sini. Nah nanti kalau ada beli baru atau kita jual di sini ngerjainnya. Ini beli baru masuk kan atau jual di sini. Kalau jual kan biasanya menunya penghapusan kan. Kalau beli baru Hmm. pemasukan. Nah, kemudian tiap bulan tinggal generate proses. Nah, ini sebulan sekali Pak proses penjualannya. Di sini pakai penjualannya garis lurus di sini. Ini kartu aktifanya. Nah, ini kartunya bisa cetak, lihat layar seperti ini. Ini menu aset. Nah, ini menu-menu bantuan. Ini ada email, video. Nah, ini itu pengaturan sistem. Nah, ini profil, perusahaan baru. Ini tutup buku bulanan, Pak. Nah, kalau bulan selesai, checklist, simpen. Fungsinya biar data nggak bisa dirubah lagi. Gitu, bulanan. Nah, ini tahunan. Setahun sekali kita ada closing. Nah, closing tahun ini kita bikin database baru. Jadi database-nya itu tiap tahun satu. Ini database tahun ini database tahun depan, 002. Nah, kemudian di menu hak akses user, nah ini levelnya. Nah, ini jadi setting sesuai kebutuhan. Terus ini password. Nah, ini jadi bisa setting juga. Nah, ini modul-modulnya sebaca ini, ketik koma-koma nanti. Kemudian generasi data, ini settingan sistem berjalan ini data ini. Terus tugas sementara, nah ini kalau udah tutup buku yang akunting mengikuti tahun sebelumnya, pakai sementara ini. Ini code printer, mau di setting di code-nya, terus ini maintenance, perbaikan data kalau ada. Ini buat sebulan sekali aja, mau closing bulanan. Ini juga sama, buat closing bulanan juga. Kemudian ini ngosongin data sampel, data testeran lah, ngosongin ulang. Nah, ini backup dan restore. Nah, ini persiapan singkat nih menu alur awal sistem. Iya. Nah, ini saldo awal. Nah, saldo awal ini kita bisa diinput manual dari sini atau dari Excel, Pak, diimport semua. Nah, import. Ini juga ada import transaksi, tinggal umum bisa diimport. Kalau mau import mungkin transaksi tahun sebelumnya lah atau mungkin dari Januari sampai Oktober mau import buku besarnya aja pakai ini aja.
Jadi nanti Bapak laporannya setahun. Mungkin sistem mulai bulan 11 misalkan aja ya Pak. Jadi bulan 1 sampai 10 itu import buku besarnya aja itu bisa Pak. Gitu. Jadi Bapak nggak input dari awal. Tapi kalau dikit mah dari awal juga nggak masalah Pak ya. Dikit sih Pak kalau untuk agen. Iya, kalau dari awal juga nggak masalah input kalau cuma dikit mah. Nah, ini import pembelian. Ini juga bisa diimport Pak, pembelian penjualan Pak. Tuh, saya import juga. Cuma di sini nggak ada uang mukanya, ngomong-ngomong bayar utang di ininya. Hmm. Terus nyotoknya faktur juga nih, import juga. Nah, ini isi faktur pajak masukan. Nah, ini faktur pajak keluaran. Nah, dari sini nanti akan diekspor ini ekspor ke CSP untuk import di faktur pajak nanti konsepnya. Ini keluarannya CSP, Pak. Berarti bisa langsung kita posting di itu ya Pak ya, di Iya, tag ya Pak. kita import di sistem bisa. Jadi nggak ngetik 2 kali. Kita bikin Mantap ini Pak. invoice, kita isi nomor faktur pajaknya di sini. Nah, kita ekspor ke CSP. Nah, udah langsung masuk ke sana, nggak usah ngetik satu-satu. Faktur pajak kalau Hmm, banyak kan lumayan. Sebulan ada banyak betul. kan faktur pajaknya. Ada sih kalau misalkan kita hitung manual bisa lebih dari 400 pajak, lebih mungkin Mas, ribuan Waduh, Mas. 400 mah masih pakai sistem, Pak. Bahkan Mabok. 1.200. Cuman kan kalau selama ini saya pakainya pakai kumulatif Pak. Jadi saya buat per Ada bulan ada itu ada sistem khusus pajak juga ada ya. ada Pak, ada. Oh ya udah, kalau pakai itu berarti Cuman kalau misalkan gini Pak, ketika transaksi penjualan itu kan, terutama untuk penjualan produk di LPG itu, bisa enggak Pak? Misalkan ketika kita terbitkan transaksi penjualan itu, terus kemudian secara langsung otomatis di faktur juga tercetak gitu Pak. bisa lah. Dan jadi Bapak nanti misalkan bikin invoice nih, ya kan? Langsung isi faktur pajak di sini. Nah, kemudian langsung Bapak ekspor ke sini atas nomor faktur pajak tersebut. Nomor pajaknya berapa nih, gitu Bapak atau tanggalnya lah. Bapak isi, udah ekspor CSP, udah begitu. Bisa. Hmm, Bapak oke mesti oke. isi di sini dulu faktur pajaknya, isi dulu. Habis itu ekspor ke CSP tapi milih nomor faktur pajak yang mana atau 1 hari lah di hari yang sama keluarin ekspor CSP-nya atau hari itu. Begitu. Soalnya selama ini kan manual Pak, kita harus manual, rekap dulu penjualan, kemudian nanti baru proses PPN, setelah itu baru ke apa namanya ke aplikasi e-tag itu Pak. Oh Baru dari iya. e-tag kita download CSV, kita laporin ke web faktur Pak. Jadi ada empat Oh, atau 5 langkah untuk oh CSP pajak juga ya Pak keluarannya ya nggak langsung. Karena harus terbitkan Waduh, CSV kalau gitu spesifik. beri satu sistem aja kan impos di sini sekalian aja kan Nah, gitu. Jadi nggak 2 kali nah, lagi. maksud saya gini Pak, maksudnya kalau di transaksi penjualan itu kan seketika itu juga nanti transaksi penjualan yang tercatat itu masuk ke catatan apa namanya faktur pajak ini Pak, bisa enggak Pak? Jadi begitu kita input penjualan itu, ketika itu juga mereka juga nanti muncul di apa namanya di terbitan faktur pajak keluaran. Iya, di sini bisa langsung ngebuat ke faktur pajak. Kalau ini kan tadi kan saya lihat harus isi ini Pak, harus klik ke isi faktur pajak dulu keluar, Nah, isi faktur pajak keluaran iya dulu. harus harus diisi. Oh, Bapak Oh, maunya nggak bisa nggak usah diisi gitu. langsung connect ke transaksi penjualan aja maksudnya Pak. Oh, Bapak nggak usah Bisa isi, nggak Pak? terus masuk ke program Bapak, faktur pajak Bapak gitu. Betul. Jadi ketika Baru kita dari input program, di tadi ada transaksi penjualan, tengah-tengahnya dong artinya. Ada tengah-tengahnya. iya Pak. Iya Berarti ada dari program margin. faktur pajak Bapak itu baru kayak faktur gitu. Jadi Ya udah setelah kalau gitu bisa minta format importan dari program Bapak, bisa import ya program Bapak pajak itu. oh gitu ya harus sesuaikan dulu ya Pak ya. Iyalah kan, untuk ngubungin saya ke program tengah itu kan harus ada format importnya. Nanti program tengah itu import ke Hmm, saya. oke Gitu. oke Kalau Pak. saya ini kan cocoknya sama program faktur pajak nyambungnya. Belum nyambung ke punya Bapak kan? Jadi kalau selama ini memang untuk pajak itu terutama perusahaan ini Pak di subsidi itu memang yang ribet di pajak sih Pak karena kita harus mulai step dari awal sampai akhir itu ada beberapa step ya Pak. Ada dari pencatatan dulu transaksi penjualan itu, kemudian nanti verifikasi cash, nanti pindah ke DJP. Ada 6 step ya Pak kurang lebih. Sebenarnya yang kurang Coba tanyain aja yang bikin program pajak itu bisa ngimport dari Excel nggak atau dari CSV nggak? kalau Yang kita bukan ekspor. Hah? nggak pakai aplikasi sih Pak, kita manual langsung kalau laporan kan via DJP Pak. Jadi dari web aplikasi e-tag Hah? itu dasarnya kan dari transaksi penjualan kita terbitkan dulu nih nominalnya, kita selesaikan baru kita input di e-tag.
Setelah terbit di ITEK, kita buat CSV nanti untuk pelaporan di DJP, kemudian nanti untuk ke web ITEK-nya, Pak. Jadi langsung ke DJP sih, Pak. Artinya langsung ketika langsung input manual itu ya, kan memang langsung prosesnya panjang, Pak. ya langsung Saya pikir input kalau ya. misalkan, saya pikir kalau misalkan di penjualan ini, ketika kita kita input penjualan, nanti otomatis langsung masuk ke isi faktur pajak keluaran, Pak. Artinya kan lebih simpel, Pak. Jadi kita tidak perlu Ya, input kalau ini lagi kan di faktur langsung ke pajak keluaran. pajak nyambungnya. Kalau mau program perantara tengah ya mesti ada menu importan di program yang tengahnya itu. Kalau dia ada, ya bisa kita bisa ngeluarin formatnya sama dengan yang diimport sama dia. Nanti dari program data sini masuk ke program tengah Bapak itu. Baru program itu tarik ke e-faktur. Begitu prosesnya, Pak. Kalau mau pakai yang Oke, tengah. oke. Kalau Kalau itu apa, diabaikan. iya. Soalnya komunikasi sama program tengah itulah. Kalau enggak ya nggak nyambung. Soalnya nyambungnya baru ke pajak kan. Kalau pajak langsung malah bisa. Betul, Pak. Hmm. Kalau gitu biar sesimpelnya aja, Pak. Nanti biar kita sesuaikan. Ya nanti coba dibahas lebih detail lagi deh masalah itu deh. Kalau Hmm. syukur sih program tengahnya bisa bisa ada bisa import ya lebih enak ya. Kalau bisa Betul, Pak. import saya tinggal nyiapin format yang diminta sama dia aja Pak. Oh saya mau bisa import dengan format seperti ini. Nah udah saya tinggal bikinin Hmm. sesuai dengan yang dimau dia gitu aja. Kalau mau di program tengah bisa masuk. Seperti itu sih Siap, siap. Pak konsepnya. Oke, Pak. Cukup untuk pajak mungkin nanti tinggal kita sesuaikan lah, Pak. Iya, nanti teknisi Kita coba perlu cek dibicarakan ulang. lagi lah antara program Siap. tengah-tengah itu gimana kan. Kalau bisa sih Iya, Pak. enakan langsung saya ke tengah itu lebih cepat seharusnya nggak ada manual lagi kan. Betul, Pak. Iya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, mau nggak masih manual dong pajaknya berarti. Soalnya ada sistem, Iya, iya, dibilang input. Kalau bisa sih ya coba ditanyain aja, bisa nggak diimport gitu, data-data yang inputan ini. Itu sih Pak solusinya. siap, siap. Oke, berikutnya ke laporan ya Pak ya. Nah, ini laporan semua dari data laporan. Nah, di sini semua ada nih. Laporan keuangan, buku besar, laporan penjualan. Ini penjualan dulu deh. Penjualan yaitu nih laporan penjualan. Biasanya dipakai ini Pak, nih ringkas sama detail. Nah, ini dari sinilah yang membedakan kalau Bapak pembeliannya tanggalnya akhir bulan, kalau beda harga akan beda nilai HPP-nya gitu. Ini kan harga pokoknya F-ring apa langsung average rata-rata sih pas average lah namanya nih. Nah ini APP-nya ada baris langsung per barang deh. Nanti kalau barang nggak berubah harga pokok semua sama semua Pak APP-nya karena kan sama harganya ya kan. Iya, Pak. Kalau beda ya berarti dihitung rata-rata. Kalau stok habis sih nggak ada masalah. Kalau stok habis ngambil yang baru gitu aja. Nah, Kalau di akhir memang stok habis, Pak. Kita tidak ada nimbun atau stok barang sih. iya, sama. Atau enggak Bapak sistemnya periodik mau perpetual. Nah, kalau mau periodik nggak masalah, nggak pengaruh ke HPP itu. Ya, tapi ngaruh juga ya, itu secara barang soalnya, bukan cara akunting. Secara fisik Hmm. barang modalnya, bukan akunting mainnya. Ini barang kan ini kan, per barang kan, tuh barang ini HPP sekian, ya kan? Nanti marginnya sekian nih, 22% barang ini. Gitu. Hmm. Nah, itu pengaruh ke beli sama jual, pengaruh ke belinya. Oke, penjualan ini, terus pembelian ini, pembelian, ini pembelian, pembelian. Nah, ini operasi bisa lihat sendiri nanti sih. Yang penting laporan neraca lah, yang utama neraca biasanya. Nah, ini bisa, ini kan global nih Pak. Kalau detail checklist supplier di detail. Ini global dulu ya. Nah, ini pilihan laporan neraca nih, ada banyak. Nah, ini formatnya. Neracanya Pak. Ini neraca yang globalnya aja. Hmm. Nih, seperti ini. Terus saya cetakin neraca yang detail ya Pak. Ini saya cekin Ya, supplier, Pak. detail. Nah, ini nanti tinggal dilihat sendiri sini bisa. Yang utama kan atas dua itu. Nah, oke. Nah, ini detail seperti ini. Kasihnya terdiri apa aja total, total, total seperti itu. Nah, total. Ini ada berapa halaman? Ini ada 2 halaman. Nih, seperti ini. Ini neracanya. Terus berikutnya laba rugi. Ini laba rugi. Ini bisa per semester per apa. Nah, ini
Ini ada periode Pak, bisa lihat di laba rugi selama berapa bulan, dari tanggal aja. Hmm. Kan bulan 1 sampai bulan 4. Nah, itu bisa tanggalnya. Tinggal edit tanggalnya aja. Ini yang kalau yang ini pilih yang I. Oh, yang I itu bisa bisa. Kalau yang lain bulanan semua pakainya. Nah, ini yang periode ini aja nih. Cuma yang lain bulanan semua. Nah, ini tentang laba rugi globalnya. Oh, oke oke mantap Pak. Nah, ini kan global nih, itu kita rinci checklist, ledger. Nah, ini rinciannya. Ini ada persenannya, Pak. Tuh, berapa persen? HPP kita berapa persen nih modalnya? Terus cost ini berapa persen? Kadang orang kan masih lihat angka nih. Wah, ternyata saya paling tinggi biaya di sini sekian persen. Nah, kan buat analisa Oh, manajemen nantinya kan. betul betul Pak. Marginnya, oh margin kita cuma 10%. Nanti kan tiap tahun bisa kita lihat nanti tiap bulan lah perkembangannya. Jadi ini real time ya Pak ya? Bisa dicek Bisa kapanpun ya real Pak? time. Iya. Ini mah kita kan pakai perpetual Pak, real time semua. Kecuali kalau periodik akuntansinya itu per bulan, bulan sekali. Kalau Oke, perpetual oke. itu real time. Jadi kapan bisa cetak laba rugi. Itu nggak bisa perpetual. Nggak nunggu closing dulu, nggak perlu. Iya betul Pak. Kalau periodik kan persediaan awal, persediaan akhir, di closing Betul dulu betul. kan. Kita Nah, harus cek per di bulan closing itu baru Pak. bisa dilihat kan. Anjir, Nah, anjir. kalau pakai perpetual nggak usah di closing, langsung cetak ketemu, asal input data semua udah diinput aja semuanya, udah. Ternyata input data semua, begitu perpetual. Kayak ini nggak bisa lihat ini perbandingan-perbandingan, Bapak bisa lihat nantilah ya. Nih banyak nih pilihannya. Ini data laba rugi udah. Nah arus kas Pak, kita juga ada arus kas. Nah, arus kas kita pakai metode langsung. Nah, arus kas intinya sih cuma duit kita bulan ini nambah atau kurang ya, itu aja sih Hmm. fungsinya. Nih, oh ternyata naik nih duitnya. Tuh. Ini duit yang di cash on hand ya Pak ya. Harus kas itu uang yang ada di tangan sama rekening koran lah di bank. Itu kas namanya harus kas. Yang lihatnya kas kita naik atau turun. Kalau bisa kas mah naik terus kalau bisa. Gitu. Harusnya Pak. Iya, piutang belum dibaca kan piutang ada risiko nggak dibayar, ya kan? Nah, kas di tangan yang penting. Kadang-kadang ada perusahaan yang untungnya gede tapi duitnya nggak ada. Ayo, Betul Pak. kan begitu. Mm-mm. Iya, keuntungan memang penting, tapi kas lebih penting lagi kan gitu. Karena operasional ini kan pakai kas. Betul. Oh, ini dipantau pakai ini tiap bulannya nanti. Oke, harus kas. Nah, berikutnya laporan buku besar. Ini daftar akun-akunnya nih. Cetak di sini. Nah, cetak di sini daftar akunnya. Pilih, terus ukuran buku besar. Nah, ini banyak pilihan, Pak. Nah, kalau ini rata buku besar sebenarnya currency. Ini kalau multi company, multi currency pakai yang ini. Ini kalau bank, kalau nginputnya dipisah-pisah, Pak. Kan kadang bank harusnya kan satu garis tuh, sesuai dengan mutasi. Tapi ada orang Hmm. yang inputnya dirinciin tuh, Pak, di transferan. Kadang kan satu transfer bisa buat banyak kebutuhan kan. Betul betul. Nah, itu nyetaknya pakai yang A2 ini. Nanti di secara buku besar tetap jadi satu, walaupun inputnya bisa. Oh, nah, ya untuk perincian itu ya Pak detail ya Pak ya. Iya. Kalau di rekening orang pasti kan satu bukti satu baris kan, kalau di rekening Betul. orang bank kan. Nah, ini juga sama, tapi inputnya orang maunya detail kan. Buat tanggal sekian, Hmm. buat biaya gaji ini. Nah, itu ada transfer sekali ke rekening temporary biasanya ya. Iya. Nah, temporary baru bisa pisah kan. Cuma maunya sistemnya yang diinput banknya doang. Jadi pakai yang B laporannya, Pak. Oke, siap siap. Kalau ini sesuai inputan yang sering nih. Nah, ini yang besar. Contoh ini ya, seperti tampilannya seperti ini ya. Nih, ini bisa tampilannya, Pak. Ini besarnya. Hmm. Oke, kamu ini bisa besar, bisa per bukti, bisa pilih nggak bukti per GM, bisa per tanggal nih. Ini pilihan-pilihannya nih. Tapi biasanya yang dipakai sih cuma tiga ini sih. Ini kalau multi currency pakai ini, tapi di sini ada mata uang asing nggak ya? Ini kayaknya saya nggak input data. Nanti akan muncul di sini sih kalau multi currency. Oke, lanjut. Dan neraca saldo Pak nih, atau trial balance lah bahasanya.
Ini bisa bulanan, bisa berapa bulan. Nah, kemudian ada saldo bulan 1 sampai bulan Maret, bulan 3, ya bisa cetak yang C. Jadi tidak hanya sebulan, gitu. Bisa berapa bulan cetak. Gitu. Nah, ini neraca saldo dari ini selama 3 bulan. Ini saldonya ini Pak. Bisa pilih periode atau pilih bulanan. Nah, kalau yang A hanya pilih per bulan pilihan ini, ke Januari atau bulan ke Maret, pilih per bulan. Nah, ini pilih yang A. Oke. Nih. Oke, berikutnya laporan piutang. Ini piutang karyawan tadi ada. Nih, piutang belum lunas. Nah, seperti ini formatnya, Pak. Piutang belum lunas. Ini sisa piutangnya. Hmm, Ini supply-nya lah biasanya kan kalau di JL kan nomor 1 piutang gitu aja kan. iya, iya Pak, Ini betul. supply-nya per customer. Cuma kalau bisa kalau manual sih satu customer satu akun biasanya ya. Satu akun, Pak. Iya, karena kan nggak ada buku bantunya kan. Hmm. Tapi di bingungnya cuma buku besar adanya. Kalau ini kan per faktur jelas. Kebanyakan per faktur jelas. Kemudian laporan hutang karyawan. Nah ini tanggal lunas. Tinggal berapa sih? Ini sama formatnya yang ini sih biasanya dipakai. Nah ini karyawan Anton, ini keluar masuknya nih keluar bisa 800 ya tadi. Hmm. Ini buat karyawan. Ini pilihannya ada. Oke, lapor penjualan udah, utang dibayar. Nah, utang lunas. Nah, ini sama kayak utang juga. Kemudian laporan aging. Jadi saya nunjukin aging ya, umur piutang. Nah, kalau umur piutang ini fungsinya buat ngingetin customer supaya dia nggak lupa mau utangnya. Kalau bapak sih kayaknya nggak berlaku ini, Hmm. iya kan? Nggak berlaku. Betul. Utangnya jarang, langsung bayar-bayar, nggak perlu ini. Harus bayar dulu nih kita, Pak. Iya, bayar dulu. Ini oke. Kemudian pembelian aset. Nah, ini yang aset 8 aset nih, Pak. Nah, Oke, oke, Pak. perincian. Nah, ini format asetnya. Seperti manual kan, Pak, yang biasa di Excel. Sama sih, Pak. Hah? Sama Nah, kurang lebih. persis kan? Tuh. Heeh. Nih, ini. Oke, Viva. Persediaan, job posting. Nah, ini buat tutup buku, Pak. Ngecek-ngecek nanti sebelum closing bulanan. Atau saldo awal ini buat cek-cek nanti ketika baru mau mulai sistem pakai ini pengecekannya. Oke sih Pak, mungkin udah cukup kali Pak. Seperti itu. Ada mau tanyain? Saya rasa cukup Pak. Mungkin saya perlu sampaikan beberapa file ke Bapak nanti untuk referensi perubahan apa namanya Pak di bagian muka itu. Iya. Mungkin nanti Bapak bisa kasih referensi yang tepat untuk apa namanya menu-menu dan sesuai kebutuhan ini ya Pak. Karena mungkin ada beberapa item itu yang tidak kita gunakan Pak. Ada juga yang kita perlukan cuma tidak muncul di menu Pak. Itu aja. Oh, Kalau secara umum sama sih Pak. Kita cukup malah iya. lebih mudah, lebih simpel juga sih Pak. Jadi Iya. nantinya harapannya lebih lebih efektif untuk pencatatan Mbak. Pencatatan sama Iya. administrasinya. Apalagi bisa lebih online kan dari cabang-cabang Jadi di server. Nah, itu kalau lebih enak. saya harapannya bisa online sih Pak. Jadi nanti kan Iya, harus semua bisa mungkin online. bisa Ini kan cuma eh, internet doang syaratnya, 20 betul Mbps. betul. Siap Harusnya siap. bisa lah di internet. Internet sana Bisa bagus Mbak, kan kita usahakan cabang-cabang untuk juga. ya Pak. Internet cabang-cabang bagus juga kan di sana cabang-cabangnya. Kalau cabang sama sih Pak di kota juga cuman kita belum tahu Pak berapa kekuatan itu ya Pak Ya jaringan. tinggal di-upgrade. Kalau bisa kan banyak IndiHome mereka-mereka ya. Yang 20 J. Mbps bisa lah. Nah kebetulan tempat kita nggak ada ini Pak, nggak ada jaringan IndiHome Pak. Kita pakainya WiFi router. Jadi kita pakai WiFi lokal itu yang disalurkan ke kita. Nggak masalah sih, yang penting mah bisa 20 Mbps aja. Betul. Syaratnya itu aja Setelah itu sih. bisa diupayakan sih Pak, bisa Nah, bisa ditingkatkan. ya, bisa di ini Bisa. ya. Mungkin nanti saya perlu kirim beberapa contoh file atau laporan yang
Iya, Untuk bulanan saya tentang butuh apa itu nanti buat berapa? analisa sih nanti tektokan Kita analisa biasanya dulu Pak. apa. Siap. Yang dari tadi sih udah saya tulis sih Pak, cuma sistem apa, cuma tambahan tadi itu. Ya, sama Tanggal tambahan DP sama itu doang. PPN kan udah ada ya, coba tambah DP sudah ada aja Pak. lah. Heeh. Tambah DP. Saya kira cukup Pak. Itu nanti tinggal saya kirimkan apa namanya file master, file laporan untuk evaluasi Pak. Nanti barangkali ada yang perlu disesuaikan atau nanti bisa diarahkan ke kita untuk supaya nanti pencatatannya lebih Oke, efektif itu baik Pak. baik. Nah, saya mesti analisa Bapak dulu, saya memang dari jauh saya bisa tahu, oh begini Pak enaknya begini. Siap, siap, siap. Jadi itu untuk perusahaan baru Pak, untuk baru kan memang kita bisa start dari awal Pak. Cuman kalau untuk yang lama Pak, kita udah berjalan 4 tahun Pak, kurang lebih 3 tahun lah Pak. Itu Ya bisa kita kalau kalau bisa juga Bapak masukin. Bapak ada buku besarnya oh, nggak? Nah, Bapak tinggal ada sih Pak. import kan. Nah, Oh gitu, syaratnya oke Bapak oke. harus punya buku besar. Kalau ada buku besar mutasi, nah ambil dari sini aja. Nah, ini format dulu Pak, satu bikin format importnya. Nah, ini Bapak bisa nyajiin data seperti ini nih. Asal tuh Bapak bisa nyajiin, ya udah bisa diimport. Laporan keuangan sistem semua nanti jatuhnya. Bisa ada Hmm, histori kan enak kalau sistem kan. iya. Kalau dibuka bisa dibuka kapan waktu kapan mau buka tinggal dibuka kalau sistem ada. Bapak nggak masalah kalau mau ngerjain data lama, tinggal diimport. Hmm. Tapi yang penting berjalan, jalan dulu syaratnya. Gitu. Yang mau jalan-jalan, import nanti kalau udah ya bisa, tinggal belakangan juga bisa dikerjain. Oh, bisa disusulkan itu ya Pak ya? Iya, nyusul lah, nyusul. Nyusul. Yang sekarang jalanin yang berjalan dulu nih, tahun berjalan. Nah, kalau udah bagus, ya udah jangan lama kita import aja lah. Nah, itu Pak. Oh, oke oke. Jadi sambungin. Nanti tahu satunya kan nyambung nanti kan. Nah, seperti ini Pak format importnya. Ini Bapak kan punya mutasi rekening kas Mabang kan. Nah, itu tinggal masukin akun lawannya. Cuma Bapak kan ada PPN, ada macam-macam, Bapak bisa adjustment aja, bikin adjustment aja di akhir bulan kan nanti. Hmm, Atau enggak, kalau setahun sekali nggak masalah. boleh ya Pak, setahun sekali nggak masalah ya? Nggak mengaruhi Boleh. itu ya Kan Pak? Bapak cuma butuh laporan per tahunan yang dibutuhin, bukan bulanan Betul. kan. Iya Untuk Pak. yang data ketinggalan, maksudnya data yang belakangan, yang udah Hanya lewat, untuk kita hanya butuh Bapak historinya sih adjust, Pak, kalau ya, untuk Bapak catatan. adjustment aja penjualan setahun sekian, PPN Oh, sekian, bisa. Cuma oh, oke oke Bapak oke. rekening korannya aja harus detail. Rekening koran kas bank kan mesti nggak boleh adjustment kan, harus detail kan. Nah, untuk penjualan, PPN, itu Bapak kan bisa adjustment langsung setahun. Betul Benar Pak. nggak? Jadi Bapak nggak Lebih repot. efektif Pak. Iya, Ah. jangan jangan kalau kecuali manajemen butuh per bulan Pak, mau nggak mau Bapak bikin adjustment per bulan. Makanya kembali lagi ke manajemen pertanyaannya. Iya. Secara umum sama sih Pak, sama hanya beberapa item tadi aja yang kita perlu ini Pak, perlu sesuaikan. Oke. Ada lagi mau tanyain Pak? Saya kira cukup Pak. Oke. Oke, mungkin itu aja kali Pak ya. Baik Bapak, sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri tadi, Pak. Saya Najib Pak. Oh Kebetulan ya, di saya udah tahu nama Pak Najib kemarin di email. Oh iya Pak. Saya lupa nama Bapak. Nama siapa Pak? Saya Pak simpan di Sahat, meja. Pak Sahat. Pak Sehat. Iya, Baik Pak, tak simpan di. Pak Sahat. Oke. Salam kenal Pak. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih wawasan. Nanti untuk ke depan harapannya bisa sukses Pak. Jalan Ya, terima kasih. lancar dan Nanti saya kirim via WA aja ya yang boleh kebutuhan Pak. itunya. Oke, Boleh saya baik. kirim via WA nanti. Saya siapkan dulu filenya Pak. Oke, gitu aja Pak, saya tutup Pak ya. Baik, terima kasih Oke, Pak baik Sahal. Pak. Selamat Terima kasih siang Pak Pak. Najib ya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.